Di era modern ini, teknologi sangatlah memiliki peran yang penting, karena kita bisa mencari berbagai informasi di internet, tanpa harus memikirkan jarak dan waktu yang harus ditempuh. Internet juga mempermudah kita dalam banyak hal. Salah satunya adalah membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Apalagi di situasi yang sekarang ini, semua aktivitas untuk bertatap muka langsung sangatlah dibatasi. Sayangnya, di balik sisi itu, saat menggunakan internet, kecenderungan anonimitas pun meninggi, di mana sulit untuk mengetahui identitas seseorang. Sehingga, bagi sebagian orang akan merasa mudah untuk menghina orang lain. Hal ini bisa disebut sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Semua orang suka bercanda satu sama lain, tetapi terkadang sulit membedakan mana yang bercanda atau mana yang menyinggung, terutama saat di internet. Mereka menanggapinya seperti candaan, padahal kata-kata tersebut tidak mengenakan di hati. Contohnya seperti, cuma bercanda kok, atau jangan dianggap serius dong. Tetapi, jika hal tersebut membuat kita terluka, ataupun mereka sedang menyindir bukan bercanda, itu sudah melebihi batas untuk disebut candaan. Dan terus berlanjut walaupun telah meminta mereka untuk menghentikannya, berarti tindakan tersebut merupakan bullying. Alih-alih memajukan dan menjadi sarana bertukar informasi yang sehat, internet khusus media sosial menjadi tempat untuk saling menghina dan menghancurkan hidup orang lain. Ia menyebut internet telah menjadi tempat bagi seseorang menjadi monster yang menghancurkan hidup orang lain hanya untuk bersenang-senang. Orang yang melakukan tindakan memaki, menghina, sembari menikmati kebebasan internet ini disebut trolls. Psikolog menyebut trolling di internet itu terjadi karena online disinhibition effect, di mana faktor seperti anonimitas, ketidaktampakan, minimnya otoritas, dan tak harus bertemu seseorang melahirkan budaya kebencian. Seseorang bisa berkomentar semaunya, memaki, menghina, dan tidak punya adab. Menurut penelitian Pew Research Study pada tahun 2018, menunjukkan bahwa terdapat 59% remaja di dunia pernah mengalami cyberbullying. Bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi adalah memanggil orang lain dengan sebutan yang kasar, meledek karena fisiknya, menyebarkan rumor yang tidak benar, Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang, dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. menggali informasi pribadi, pesan mengancam atau teror, menyebarkan foto tanpa persetujuan dirinya, bahkan melakukan pelecehan yang menjurus ke arah seksual. Mengapa cyberbullying ini bisa terjadi? Sesungguhnya terdapat banyak situasi yang memungkinkan seseorang untuk membuli orang lain. Ada yang memiliki motif balas dendam, menyenangkan egonya sendiri, ingin membuktikan bahwa ada yang lebih lemah darinya, dan hanya mencari perhatian. Karena seorang bully atau trolls biasanya kurang mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga mereka bersikeras untuk mendapat perhatian dengan cara membuli orang lain agar terkesan bahwa dirinya itu adalah yang paling hebat. Tapi para bully atau trolls tersebut tidak sadar bahwa mereka telah menghancurkan reputasi masa depannya. Bullying merupakan aksi perundungan secara langsung atau tatap muka, dan cyberbullying sering terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital seperti sebuah rekaman atau catatan sebagai bukti yang dapat menghentikan aksi tersebut. Contohnya seperti melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan bukti tersebut. Sayangnya, bagi korban cyberbullying, mereka sangat dirugikan. Ketika bullying terjadi secara online, kamu bisa merasa seperti diserang dari mana saja, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Seperti tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara, seperti secara emosional.
merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Secara fisik, lelah atau kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Secara mental, merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu contoh kasus cyberbullying yang berujung kematian adalah kasus kematian Sully. Yang bernama asli Choi Jin-ri, ia memasuki dunia hiburan Korea Selatan pada tahun 2005 saat masih berusia 11 tahun. Dia mengikuti audisi SM Entertainment, yaitu salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Mereka menerimanya sebagai artis magang atau posisi yang diidamkan banyak orang pada saat itu. Pada tahun 2009, ia pun memulai debutnya sebagai anggota kelompok penyanyi wanita FX. Grupnya pun sukses dan menjadi salah satu girl band K-pop terbesar. Walau demikian, setahun kemudian Sully rehat dari industri hiburan. SM Entertainment mengatakan dia menderita secara fisik dan mental akibat gosip jahat dan tidak benar yang menyebar soal dirinya di internet. Sehingga pada tahun 2015, ia berhenti secara resmi dari grup FX dan memutuskan fokus pada aktingnya. Selang 3 tahun kemudian, melalui dukungan SM Entertainment, dia kembali dengan merilis single perdana bertajuk Goblin. Pada lagu itu, ia pun memainkan karakter yang menyandang gangguan identitas disasosiatif yang sebelumnya dikenal dengan sebutan gangguan multi kepribadian. Dia juga punya acara bincang-bincang berjudul The Night of Hate Comments, menampilkan selebritas yang curhat mengenai pengalaman mereka soal komentar kebencian dan cyberbullying. Karena sikapnya yang cenderung feminisme, ia pun mendapat serangan di dunia internet. Banyak dari mereka yang memandang tindakannya dan cara berpakaiannya kontroversial. Tapi Sully awalnya tidak peduli. Ia tetap bersuara lantang dan yakin bahwa para pembencinya tidak punya hak untuk membungkamnya. Namun, Sully ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 14 Oktober 2019. Sejumlah idol pun kemudian menyuarakan pentingnya dukungan yang lebih baik untuk para bintang di industri K-pop. Mereka pun mengungkap tekanan mental yang mereka alami. Dari kasus kematian Sully tersebut, menyadarkan kita bahwa tidak peduli siapakah orang itu atau status orang tersebut, dampak dari cyberbullying sangat berpengaruh di kehidupan kita. Dan ketika bullying terjadi secara online, ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari berbagai orang termasuk orang asing yang tidak kamu kenal. Dimanapun itu terjadi, jika kamu tidak nyaman dengan hal itu, kamu perlu melakukan pembelaan. Katakan apa yang kamu inginkan. Jika kamu merasa tidak nyaman dan ingin semua itu berhenti, maka ada baiknya kamu mencari bantuan. Menghentikan hal tersebut bukan hanya untuk mengungkapkan siapa pelakunya, tetapi untuk menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Cyberbullying dapat mempengaruhi kita dengan berbagai cara, tetapi tentunya masalah ini dapat diatasi, dan orang-orang yang terdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya, seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa yang kamu percaya. Dan jika kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, hubungi ke Telepon Pelayanan Sosial Anak atau TPSA di nomor telepon 1500 771 atau nomor telepon atau WhatsApp 0812 38888 002 dan kamu bisa mengobrol dengan konselor profesional yang ramah.
Jika kamu mengalami cyberbullying, kamu mungkin ingin menghapus aplikasi tertentu atau mencoba offline selama beberapa lama agar kamu merasa pulih. Namun, berhenti mengakses internet bukanlah solusi jangka panjang. Kamu tidak salah, jadi kenapa kamu yang harus dirugikan? Bahkan mungkin ini dapat mengirim sinyal yang salah kepada pelaku bully, yaitu menerima perilaku mereka yang tidak pantas. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kamu dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profilmu, mengirimi pesan langsung, atau mengomentari postinganmu dengan menyesuaikan pengaturan privasi akun kamu. Yang kedua, kamu dapat melaporkan komentar, pesan, dan foto yang menyakitkan dan meminta media sosial tersebut untuk menghapusnya. Yang ketiga, selain unfriend atau unfollow, kamu dapat memblokir seseorang untuk menghentikan mereka melihat profilmu atau menghubungimu. Kamu juga dapat mengatur untuk dapat dikomentari oleh orang-orang tertentu saja tanpa harus benar-benar memblokir. Yang keempat, kamu dapat menghapus postingan di profilmu atau menyembunyikannya dari orang-orang tertentu. Mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti bisa membantumu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi, misalnya seperti pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Agar bullying berhenti, kuncinya ialah perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima.